Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Erdi Sidayati, kemudian Bapak Erik Yulistio dan Pak Siswandi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nunung Nurjana MKes. Kami dari kelompok 1 mendapatkan tugas untuk menyampaikan chapter 17 dengan materi desain organisasi. Untuk itu kami izin share screen. Desain organisasi merupakan salah satu bagian dari buku dari Rigi ya, yang menjelaskan bagaimana organisasi itu disampaikan. Terus kemudian untuk materi desain organisasi, kami akan menjelaskan tentang 4 hal. Itu yang pertama adalah pendekatan kontingensi untuk desain organisasi. Yang kedua, strategi kewajiban struktural dan pilihan dalam strategis. Kemudian yang ketiga adalah desain organisasi itu sendiri, dan yang keempat adalah desain organisasi proses kontemporer. Jadi di materi desain organisasi ada 4 hal yang akan kami sampaikan, di mana masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini di pendekatan kontingensi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana sebuah desain dalam sebuah organisasi itu dan sampai kepada desain organisasi yang kontemporer. Untuk selanjutnya, pendekatan yang kami gunakan dalam kontingensi ini adalah bagaimana pendekatan itu menemukan satu cara yang terbaik untuk menyusun pekerjaan, wewenang, dan hubungan pelaporan organisasi terlepas dari faktor-faktor seperti lingkungan eksternal, organisasi, industri, dan pekerjaan yang lain. Jadi di sini dalam pendekatan kontingensi ini adalah bagaimana sih sebuah organisasi yang sifatnya itu lokal, jadi dia lebih fleksibel digunakan dalam sebuah lingkungan pembelajaran, digunakan dalam sebuah lingkungan pendidikan. Ini adalah dari desain organisasi. Terus kemudian peran inovasi dalam startup. Di sini adalah fondasi kekuatan atau kesuksesan sebuah startup itu adalah karena adanya produk dan layanan yang unik untuk memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Dalam hal ini, sebuah lingkungan, ada lingkungan di situ dijelaskan lingkungan situasi lingkungan X, kemudian lingkungan Y dan lingkungan Z yang dimiliki perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C apabila dikolaborasikan menjadi satu terbaik sebuah desain. Nah, ini bagaimana membuat desain organisasi itu tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap sekolah, tiap-tiap lingkungan itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, inilah yang menjadikan kenapa di dalam organisasi itu harus punya desain masing-masing. Terus kemudian untuk strategi kewajiban struktural dan pilihan strategis dalam desain organisasi ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan karena strategi itu penting dalam mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, setiap organisasi mengembangkan strategi yang memungkinkan bagaimana tujuannya bisa tercapai. Nah, ini salah satunya adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah bisa kepala sekolah, kalau misalkan di kampus bisa rektor dan sebagainya. Bagaimana mengatur sebuah organisasi, struktur, strateginya, dan pilihan-pilihannya bisa menjadi lebih baik. Kemudian untuk selanjutnya, imperatif atau keharusan struktural. Kenapa sih harus ada struktural? Harus ada struktural. Karena di perspektif kontingensi yang paling banyak dibahas dan diteliti dalam 30 terakhir itu adalah seorang ahli berkembang bagaimana struktur itu bisa muncul dengan baik. Nah, struktur di sini ada alur ya, alur yang tercipta mulai dari perintah, kemudian organisasi, struktur organisasi sampai pada efektivitas. Nah, untuk ini bagaimana ukuran organisasi itu menjadi besar? Itu karena adanya apa? Adanya spesialisasi. Nah, spesialisasi itu yang seperti apa? Nah, spesialisasi itu bisa jadi karena adanya diferensiasi, adanya hierarki, kemudian ada antar kelompok yang saling membutuhkan. Nah, ini kesesuaian inilah yang menjadikan bagaimana sebuah organisasi itu menjadi besar. Nah, untuk perampingan organisasi ya, di dalam organisasi itu memang perlu. Kenapa perlu? Tergantung kepada tempat atau wilayah yang kita gunakan. Misalkan di sekolah yang semula itu ada manajemen mutu, sekarang dikaitkan manajemen penjaminan mutu sekolah itu
dikaitkan dengan wakase kurikulum. Kemudian kaitannya dengan standar inovasi sekolah tentang pembelajaran itu nanti masuk di wakase kurikulum. Terus ada juga misalkan ada bidang kelombaan, bidang prakerin, bidang PKL dan sebagainya masuk dalam bidang humasnya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu kecil akan dikelompokkan menjadi kelompok besar. Nah, itu dirampingkan dalam sebuah organisasi. Nah, perampingan organisasi itu juga ada keuntungannya, juga ada kelebihannya. Keuntungannya memang bagaimana sebuah sistem itu semakin kecil tetapi kapasitas yang dilakukan besar dan untuk tujuannya juga salah satunya untuk pengurangan biaya dan juga personal. Sedangkan kelemahannya memang ada beberapa hal yang seharusnya bisa dikembangkan banyak orang itu dilakukan oleh satu orang. Nah, untuk selanjutnya akan tentang teknologi akan disampaikan rekan saya Erik Yulistio kepada. Oke, saya lanjut. Untuk perampingan organisasi itu merupakan suatu tren yang digunakan untuk mengurangi jumlah staf dan manajemen suatu perusahaan, di mana organisasi besar ini memerlukan suatu langkah untuk efisiensi dan untuk pengendalian administrasi supaya berkurang. Tujuannya untuk membuat organisasi lebih efisien. Next, teknologi organisasi. Teknologi organisasi dapat dilihat di sebuah kolom di sebelah kanan. Itu ada pendekatan dari Woodward, Bruns, dan Stelker, Pero, Thompson, dan Studi Aston. Nah, di sebelah kolom itu merupakan klasifikasi teknologi proses dari mentah ke barang jadi ataupun menjadi produk yang siap untuk digunakan. Nah, ada beberapa klasifikasinya ya. Misalkan dari Woodward itu produksi massal, itu klasifikasinya jalur jalur proses. Lalu burner itu tingkat perubahannya lambat ya. Lalu Pero ini rutin menjadi produk standar. Lalu Thomson itu tautan panjang ke jalur perakitan. Contoh-contoh langsung ya. Study Aston itu integrasi ke teknologi dengan berbagai jenis organisasi perilaku. Next, dampak teknologi dalam organisasi. Dampak teknologi dalam organisasi ini diciptakan untuk tugas-tugas yang saling berkaitan agar dapat diselesaikan secara cepat. Semakin bergantung, tugas-tugas semakin banyak koordinasinya. Dan sebaliknya, ketika teknologi tugasnya independen, maka koordinasinya akan semakin lebih singkat. Dampaknya, pengetahuan lebih pengetahuan pekerjaan lebih singkat dan pelaku insinyur atau engineer-nya itu akan semakin bebas dalam bekerja. Next, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini mencakup beberapa elemen organisasi atau faktor-faktor yang secara luas, yaitu ekonomi objek itu sendiri ya. Lapisannya ini ada dua lapis, yang pertama umum sama tugas. Nah, untuk yang lingkungan umum itu mencapai faktor yang luas di mana dibatasi oleh organisasi yang beroperasi. Contohnya faktor politik, hukum, sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi. Lingkungan tugas itu kelompok individu yang tertentu dan skala luas, mencakup dari organisasi kelompok dan organisasi individu tertentu yang saling mempengaruhi. Next, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan ini terkait dengan jumlah komponen yang menjadi faktor dalam pengambilan suatu keputusan di dalam suatu organisasi. Dinamisme atau perubahan dinamis itu mempengaruhi dari komponen di lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang ketidakpastian rendah
itu akan mempengaruhi sedikit. Sedangkan lingkungan yang semakin kompleks itu akan semakin rumit. Ya, itu. Jadi pengambilan keputusannya semakin alur organisasinya semakin banyak, maka pengambilan keputusannya semakin lebih lambat. Next, pilihan strategis pendekatan untuk organisasi desain. Pilihan strategisnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Itu dari pendekatan struktural turun ke pendekatan organisasi strategi. Lalu dieksekusi oleh manajerial dan organisasi struktur. Lalu dijabarkan menjadi organisasi efektif, ya. Di mana di sini ada beberapa yang eksekutornya seperti manajer dan faktor yang ke bawahnya seperti manajer, lalu kepala produksi dan sebagainya. Nah, desain organisasi ini ada beberapa hal yang akan dibahas, diantaranya struktur mekanistik, struktur organik, perspektif sistem, sosioteknis, desain Mintzberg, desain metrik, dan organisasi virtual. Nah, di sini desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik itu terbagi menjadi beberapa karakter. Misalkan dari pembagian karakter strukturnya, ini hierarkis, mekanistik, dan berdasarkan minat organik. Untuk lebih lengkapnya akan dilihat dari tabelnya. Next, struktur desain mekanistik dan organik di sini akan saya sampaikan secara singkat. Struktur mekanistik ini hierarkis, interaksi, dan berkomunikasi langsung ya, dari atasan ke bawah. Sehingga pengetahuan berkonsentrasi ke atas dan sangat diperlukan untuk ketaatan di anggota ke bawahnya. Untuk struktur organik itu dibagi seperti jaringan dan berinteraksi bersifat horizontal. Pengetahuannya berada dimanapun dan anggotanya membutuhkan loyalitas yang tinggi untuk mengerjakan tugas-tugas di lingkup organisasi. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Pak Siswandi. Ya, baik. Saya akan melanjutkan rekan saya, Bapak Erik, untuk membahas tentang desain sistem sosioteknis yang membahas sistem itu sendiri adalah sekumpulan elemen yang saling terkait yang berfungsi secara keseluruhan. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk yang ketiga adalah sistem sosioteknis, yaitu terhadap desain organisasi yang memandang organisasi sistem terbuka yang terstruktur untuk mengintegrasikan subsistem teknis dan sosial ke dalam satu manajemen sistem. Sedangkan subsistem teknis tugas atau yang keempat adalah sarana yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran atau merupakan sistem teknisnya, sistem prosesnya maksud saya. Kita lanjutkan. Subsistem sosial meliputi interpersonal, hubungan yang berkembang di antara orang-orang dalam organisasi. Jadi sistem yang terbentuk akibat korelasi antara anggota di dalam organisasi itu mengakibatkan atau melibatkan sistem sosial. Sedangkan untuk pekerja otonom itu digunakan untuk mengintegrasikan organisasi teknis dan sosial teknis untuk manfaat sistem yang lebih besar atau organisasi yang sistem yang lebih besar. 5 mekanisme koordinasi menurut Mintzberg, yaitu Mintzberg
menjabarkan 5 koordinasi tindakan para peserta organisasi yang dilukiskan seperti cat di sebelah kanan, diwakili oleh hubungannya sebagai garis putus-putus. Pada setiap diagram menunjukkan 5 cara organisasi yang berbeda. Yang pertama adalah penyesuaian bersama. Di sini kita lihat ada M di sini adalah sebagai manajer, sedangkan A sebagai analisis dan O sebagai operator. Yang hubungannya adalah top bottom. Untuk yang kedua adalah pengawasan langsung dan terstandarisasi. Jadi ada perbedaan. Kalau yang tadi manajer itu bisa langsung ke yang bagian bottom, yang terbawah ya. Terus ada yang ketiga adalah keterampilan masukan yang bisa kita lihat, ada proses kerja yang nomor 4 dan keluaran itu bisa merupakan sebagai satu kesatuan. Ya, kita lanjut. Masih desain Meisberg yang menunjukkan bahwa kelima metode koordinasi tersebut dapat dikombinasikan dengan komponen dasar struktur untuk mengembangkan 5 bentuk struktur. Yang pertama adalah struktur yang sederhana, tipikalnya relatif kecil dan baru. Organisasi memiliki sedikit spesialisasi atau formalisasi, kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di bagian kepala eksekutif. Yang kedua adalah birokrasi yang bertipe besar, organisasi yang mapan, pekerjaan akan sangat terspesialisasi. Diformalkan, pengambilan keputusan biasanya terkonsentrasi di bagian atas juga. Ya, yang ketiga adalah birokrasi profesional yang dicirikan oleh spesialisasinya horizontal menurut bidang profesional, keahlian, formalisasi yang sedikit, dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi atau didistribusikan. Sedangkan yang terbagi-bagi bentuknya, tipikalnya adalah tipikal organisasi yang sangat besar, dibagi menurut pasar yang berbeda, dilayani horizontal dan spesialisasi vertikal ada di antara divisi dan kantor pusat. Pengambilan keputusan dibagi antara kantor pusat dan divisi dan keluarannya terstandarisasi. Jadi ada kompromi antara kantor pusat dan divisi-divisi di bawahnya. Sedangkan yang kelima adalah adokrasi yang biasa ditemukan dalam organisasi muda di bidang sangat teknis, pengambilan keputusan tersebar di seluruh organisasi, kekuasaan berada di tangan para ahli, ada spesialisasi horizontal dan vertikal, dan hanya sedikit formalisasi. Sedangkan desain matrik organisasi itu akan menggabungkan desain untuk mendapatkan manfaat dari masing-masing yang biasanya adalah produk atau project, departementalisasi skema yang strukturnya adalah fungsional. Di sini adalah menggabungkan, misalnya kalau kita lihat di cat di sebelah kanan, antara fungsional departementalisasi dan bagian dari alfa, beta, dan gamma kepemimpinan project. Yaitu ada misalnya kalau di bagian yang kolom itu kita lihat di sini ada departemen manager, departemen R&D atau riset dan pengembangan, departemen penjualan atau pemasaran, dan departemen produksi. Jadi sini saling berkaitan dengan masing-masing pemimpin antara alfa, beta, dan gamma. Untuk organisasi virtual adalah organisasi yang dibentuk oleh 2 atau lebih organisasi untuk mengejar usaha tertentu untuk mengeksploitasi peluang tertentu. Sedangkan perusahaan virtual didefinisikan sebagai organisasi yang memungkinkan karyawan berkebebasan untuk melakukan bekerja di mana saja mereka ingin atau bisa lebih santai. Persyaratan bahwa karyawan pergi ke lokasi yang sama setiap hari. Jadi masih ada kewajiban untuk
presensi untuk perusahaan virtual ya. Sedangkan organisasi virtual sebagai jaringan yang berbeda, perusahaan melakukan satu atau dua hal dengan sangat baik seperti menjual ke klien pemerintah, tetapi kesulitan dengan sebagian besar lainnya seperti memproduksi produk dengan kualitas yang tinggi, presisi, dan sangat ketat. Perusahaan lain memungkinkan hebat dalam manufaktur, tetapi buruk dalam pemasaran. Di sini berarti dibutuhkan untuk sebuah kompromi antara perusahaan yang lebih bagus kualitasnya di bidang produksi dengan perusahaan yang bagus di bidang pemasaran. Jadi dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama di antara dua bidang. Sedangkan perusahaan virtual adalah pekerja jarak jauh tanpa kantor. Dalam penggunaan alternatif, istilahnya perusahaan virtual adalah organisasi yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan dimanapun mereka mau. Mengendorkan persyaratan bahwa karyawan harus pergi ke lokasi setiap hari. Jadi perusahaan virtual sudah tidak melakukan presensi secara langsung di tempat tertentu, tapi presensinya mungkin secara online, jadi lebih fleksibel. Mereka memanfaatkan alat jejaring sosial dan banyak perangkat lunak yang sudah didesain. Misal ada pesan instan, video conference, komputasi awan, dan lain-lain seperti itu. Jadi perusahaan virtual sekarang sudah banyak diterapkan di era yang semakin terglobalisasi, sehingga orang tidak dibelenggu oleh tempat dan sudah tidak dibatasi oleh jarak untuk melakukan. Termasuk di dunia pendidikan ini juga sudah diterapkan secara luas, terutama pada waktu dulu ketika terjadi pandemi COVID tahun 2122. Jadi kita juga di dunia pendidikan di SMK kami itu juga melakukan sistem secara online, jadi pembelajaran secara online, sehingga lebih fleksibel. Siswa masih dapat mengikuti pelajaran di rumah tanpa harus berinteraksi dengan teman atau pengajarnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tentang keterkaitan organisasi kontemporer dalam pendidikan. Di sini ada rekayasa ulang, yaitu pencapaian tentang keterkaitan biaya waktu penyediaan layanan di sekolah. Jadi di sini misalnya adalah untuk efisiensi biaya ya di sini, terus waktu. Jadi ini termasuk rekayasa itu adalah pembelajaran secara online, itu juga bagian dari rekayasa. Kemudian ada lagi memikirkan kembali organisasi, yaitu membuat desain ulang organisasi yang ada di sekolah, yaitu banyak ya, bisa terjadi perampingan atau pengembangan sesuai kebutuhan, di mana di sini akan semakin mengoptimalisasi daripada kerja organisasi di sekolah. Kemudian yang ketiga ada masalah struktur dan desain organisasi global. Ya, di sini struktur di sekolah itu sudah mengikuti daripada struktur yang diadopsi oleh negara-negara maju yang ada di berbagai belahan dunia. Jadi kita sudah mengambil istilahnya pelajaran atau mengambil konsep dari beberapa negara untuk kita adopsi. Misalnya di Jerman dengan dual sistemnya, dan di negara-negara yang lain yang sudah lebih dulu memanfaatkan teknologi. Untuk tema-tema dominan dan dari desain kontemporer ada 4 tema, yaitu dari strategi desain saat ini adalah: satu, adalah efek daripada perubahan teknologi dan lingkungan; 2, pentingnya SDM; 3, kebutuhan untuk tetap berhubungan dengan siswa; dan 4, organisasi sekolah secara global. Jadi beberapa tema dominan dari desain kontemporer itu sudah kita ikuti ya di sekolah kita, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, utamanya pada
proses evaluasi dengan e-raport dan e-learning yang sudah kita terapkan sejak sudah hampir 10 tahun yang lalu. Terus untuk SDM kita juga sudah banyak dari guru kita yang selalu aktif untuk diikutkan pada diklat-diklat yang sifatnya nasional. Juga untuk kebutuhan tetap berhubungan dengan siswa, kita juga tetap memanfaatkan teknologi. Salah satunya kita menggunakan Google Classroom, ya, Google Classroom, Google Form, dan lain-lain, sehingga kita tetap terhubung dengan siswa. Sedangkan untuk organisasi secara global, kita juga ikut. Yang kemarin barusan dilakukan adalah di sekolah kami ikut dalam pemeringkatan, pemeringkatan di eh, ranking sekolah kita ya. Itu sudah diikutkan untuk dinilai secara global. Seperti itu dari sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasil dari kelompok kami tentang pengisian link yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini hasilnya. Sebentar. Saya set dulu ya. Ini hasil dari kelompok yang sudah menjawab beberapa siswa tentang latihan penilaian diri dalam bab desain organisasi. Ada 15 pertanyaan. Di sini masing-masing memiliki kategori sendiri, yaitu poin 5, 4, 3, 2, dan 1. Terus untuk hasil akhirnya ada 32 responden yang sudah menjawab dan ada yang tergolong mekanistik, ada organis, dan dua arah. Tetapi di pengisian teman-teman ini lebih banyak ke mekanistik dan dua arah. Jadi ciri-ciri orang mekanistik itu adalah orangnya hierarki, vertikal dari atasan, kemudian terkonsentrasi di bagian atas, membutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Sedangkan yang organik jaringannya berdasarkan minat, literatur di seluruh bagian, dan komitmen terhadap tugas dan kemajuan yang dikembangkan. Ini data dari hasil yang sudah kami rekap, hasil dari polling atau jawaban dari responden. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.